tanpa iklan, apakah kita bisa mendapatkan orderan ketika kita jualan di online? Baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, TikTok Shop, apapun marketplace-nya, sebenarnya kita bisa nggak sih mendapatkan orderan tanpa iklan? Tidak ada yang tidak mungkin, namun tetap kita harus realistis. Ada harga yang harus dibayarkan, yaitu effort kita sebagai pembisnis online. What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Di video ini gue bakal kasih tau kalian mengenai 3 chapter di mana gue akan bahas mengenai sebenarnya kalau kita sebagai penjual di online itu harus iklan atau enggak. Tentu saja banyaknya keluhan dan pertanyaan baik dari teman-teman kita di YouTube, Instagram, di TikTok dan sebagainya. Mereka bertanya, kok bisa gak sih kita tuh nggak mengandalkan iklan? Kok bisa gak sih jualan tanpa iklan? Oke, tenang aja. Di video ini gue akan bahas mengenai sudut pandang sebagai pembisnis di online. Gue akan bawakan materi ini sesantai mungkin dan se-enjoy mungkin supaya kalian tetap enak nontonnya, tetap mudah memahaminya, dan seakan-akan kita sedang mengobrol, kita sedang sharing. Seperti yang gue bilang, gue akan bahas 3 chapter di video ini. Jadi teman-teman, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekaligus juga untuk membuka pikiran kalian, hai kalian para pembisnis di online. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. Untuk kalian like dulu, jangan pelit untuk like karena ya kalian kenapa harus pelit like? Ya tinggalkan like aja teman-teman. Gue hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Chapter 1, Fear. Ketakutan para seller adalah ketika beriklan kurang profitable, bahkan cenderung rugi. Yang kedua, takut terlalu mengandalkan iklan, takut tidak jualan. Yang ketiga, biaya kos yang semakin tinggi. Iklan itu ada untuk membantu kita untuk lebih mudah mendapatkan customer, untuk menaikkan omset kita, menaikkan penjualan kita. Namun yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya ini makan biaya lagi atau enggak sih? Justru dengan adanya iklan, ini akan membantu kita untuk mendapatkan omset lebih baik. Memang pada awalnya kita mungkin merasa takut, di mana kita beriklan 1 juta rupiah, tiba-tiba jadi 10 juta rupiah. Itu nominal yang besar bukan? Tapi kalau berbanding lurus dengan omset yang kalian dapatkan, contohnya kalian iklan 1 juta dapat omset 10 juta. Lalu kalian iklan 10 juta dapat omset 100 juta. Iya, responnya lebih baik bukan? Dimana kalian mendapatkan omset lebih tinggi, ya walaupun biaya iklan kalian semakin tinggi. Namun, omset kalian itu tinggi karena bantuan iklan juga. Dan iklan itu memang diperlukan untuk mendapatkan omset lebih tinggi lagi. Dan itu nggak salah sama sekali, karena setiap brand itu juga pasti akan ngelakuin iklan. Kelihatannya memang besar kan, iklan 10 juta. Namun kalau kalian mendapatkan omset yang sesuai, iya kenapa tidak? Iklan yang kurang profitable atau bahkan rugi, itu adalah hal yang wajar untuk di awal. Karena tidak ada iklan yang langsung berhasil secara terus-menerus. Gue yakin banget pasti ada momen di mana produk kalian itu hoki lah. Baru iklan langsung bagus, tapi apakah berlangsung lama? Dan belum tentu iklan produk yang buruk akan selamanya buruk. Sudah banyak sekali produk yang gue cek. Sudah banyak sekali juga toko-toko yang sudah gue handle, termasuk produk gue sendiri yang gue jual, udah beraneka ragam banget. Ada produk yang memang itu awalnya iklannya jelek banget. Namun seiring berjalannya waktu, ya jadi semakin baik. Ada yang ketika kita beriklan, itu responnya nggak langsung bagus. Kemudian pelan-pelan menjadi bagus. Ada yang ketika kita iklan itu buruk dan memang buruk terus, itu pun ada. Dan bahkan ada juga yang pertama kali produknya kita iklanin, itu langsung menguntungkan. Iklannya langsung bagus dan profitable. Jadi setiap produk itu punya ciri khasnya masing-masing, punya treatmentnya masing-masing dalam beriklan. Namun yang pastinya, tujuan gue beriklan adalah ya supaya untuk membesarkan toko gue pribadi. Dan toko juga buat teman-teman gue. Dan juga untuk kalian semua nih yang nonton video ini, termasuk klien-klien yang gue handle. Besar atau kecilnya budget iklan yang kalian keluarkan, tentu saja itu harus dianalisis. Nggak mungkin kalian spending iklan terlalu besar tapi responnya belum bagus. Semua berawal dari kecil terlebih dahulu. Ketika iklannya sudah mulai bagus, bahkan kalian bisa menaikkan budgetnya secara perlahan.
Namun kebanyakan, seller merasa bahwa iklan itu tidak diperlukan dan bahkan malah tambah biaya operasional, tambah biaya marketing. Yang sebenarnya nggak juga, dimana omset kalian itu justru akan meningkat lebih baik lagi ketika kalian beriklan. Chapter 2, Budget Ads. Kalau kita ngomongin budget ads, tentu saja setiap seller itu beda-beda, tergantung capability setiap seller, baik secara budget marketing, omset, produk yang dijual. Ada gak toko yang omsetnya masih nol atau masih kecil tapi berani bakar uang di iklan? Tentu saja ada. Wait, salah satunya adalah gua. Ada toko baru yang gua sedang jalanin yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Penjualannya awalnya masih nol, tentu saja nol namanya toko baru. Tapi gue berani spending ya 5-8 juta dalam 1 bulan. Apakah terlalu agresif? Tentu saja agresif. Namun, memang tujuan gue adalah untuk lebih cepat pertumbuhan tokonya dan gue punya backup pemasukan yang lain. Kalau misalnya teman-teman di sini tidak punya backup pemasukan yang lain, itu gue rasa jangan terlalu berani. Kecuali kalian memang dari awal sudah menyiapkan modal untuk biaya marketing. Tetap saja, walaupun kita ingin beriklan pada awalnya, ketika responnya belum bagus, tetap harus dipikirkan. Apakah budget yang kita keluarkan itu worth it atau enggak? Dan kira-kira kalau misalnya belum menguntungkan, apakah fine atau tidak? Jadi bisa dibilang, kenapa gue bisa beriklan 5-8 juta per bulan yang padahal tokonya masih baru? Ya karena gue yakin akan lebih cepat naiknya. Dan gue juga punya backup penghasilan. Tentu saja cara ini jangan ditiru apabila teman-teman di sini belum memiliki backup plan. Tapi tergantung juga kondisi keuangan kalian. Budget iklan sendiri itu tidak bisa ditentukan. Ada yang sebulan 1 juta, 3 juta, yang di bawah 1 juta gimana? Ya tentu saja bisa. Cuman kalau 500 ribu contohnya budget kalian dibagi 30 hari, yang berarti sehari kurang lebih 16 ribuan budget iklan kalian. Kalau produk lu itu ada banyak, kayaknya kurang efisien ya. Tapi ini nggak salah juga, karena setiap seller beda-beda. Misalnya lu punya budget, ya tadi 500 ribu ya, berarti sehari kurang lebih lu punya budget 16 ribu. Tentu saja dari budget 16 ribu tersebut, ya kita nggak bisa terlalu banyak produk. Mungkin cuma 1 produk, atau 2 produk, atau bahkan maksimal 5 produk. Namun kalau misalnya kita beriklan dengan budget yang sangat kecil seperti itu, apakah kita bisa mendapatkan data lebih cepat? Tentu saja tidak, karena berbeda. Kalau misalnya kalian bakar uang di awal lebih banyak, tentu saja kita akan mendapatkan data lebih valid. Namun kalau misalnya kecil terlebih dahulu, itu nggak salah juga. Cuman untuk mendapatkan datanya, untuk mendapatkan respon traffic dan juga penjualan untuk ke toko, tentu saja akan lebih lama dan butuh waktu banget. Jadi masing-masing punya progresnya. Belum tentu juga ketika lu spending budget besar-besaran di awal, itu lu akan mendapatkan respon yang positif. Enggak juga. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman di sini, para penonton gue, lebih baik kita berproses daripada kita bermain secara instan. Yang instan itu tidak baik teman-teman, karena udah pengalaman lah ya, cepat naik pasti cepat turun. Lebih baik kita berproses, pelan-pelan naiknya, tapi tetap kita harus ada analisa dan strateginya. Kalian jangan tiru untuk gua yang udah spending 5-8 juta per bulan di mana tokonya masih baru, karena gue punya backup penghasilan. Dan gue juga tahu apa yang gue lakukan, objektif gue gimana, psikologi gue dan mindset gue itu sudah terbentuk untuk beriklan. Jadi ya gue fine-fine aja. Cuman jangan ditiru apabila teman-teman di sini belum mempunyai pola pikir yang seperti gue. Masing-masing seller punya caranya masing-masing, tidak harus ikutin apa yang gue omongin. Chapter 3, Organic Traffic. Mau bagaimanapun, iklan itu membantu untuk mendapatkan traffic ke toko kita atau produk kita lebih besar. Begitu juga dengan omset yang akan kalian dapatkan, akan lebih besar juga. Tapi bukan berarti kalian itu nggak bisa ngelakuin yang namanya organik. Ya walaupun lebih baik ada organik dan iklan juga, karena pasti responnya akan lebih bagus. Organik yang gue maksud di sini adalah teman-teman mempunyai, yang pertama, produk dengan harga yang bersaing dan demand tinggi. Yang kedua, aktif membuat konten di sosial media, tentu saja akan membantu menumbuhkan organic traffic. Yang ketiga, live streaming untuk mendapatkan algoritma di marketplace. Ada banyak sekali organik yang bisa kalian maksimalkan teman-teman. Namun ya gue cuma menyebutkan hal-hal tersebut aja. Kalian juga bisa cek video-video gue yang lain karena gue udah sering banget kebahas yang namanya organik itu gimana. Namun yang jadi pertanyaan adalah, sampai hari ini masih ada gak sih seller yang tidak beriklan tapi omsetnya bagus? Gue jawab, masih ada.
Ya, gue pernah melihat toko-toko orang lain dan banyak juga tuh toko-toko yang gue handle tokonya awalnya tuh tidak pernah beriklan. Bukan gak mau beriklan, tapi gak ngerti cara beriklan. Ketika beriklan itu sering boncos. Ada juga yang sudah beriklan tapi kayaknya kurang maksimal. Ada juga yang bener-bener tidak mau beriklan tapi pengen mencoba untuk iklan. Namun, orderannya dari mana? Trafficnya dari mana? Ya tentu saja dari organic trafficnya. Dan omsetnya tuh mereka bagus-bagus kok kebanyakan. Ada yang organik omsetnya udah puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, padahal organik. Gue bisa bilang seperti ini karena itu real. Gue melihat pakai mata gue sendiri, teman-teman. Gue melihat ada toko yang tidak beriklan sama sekali, tapi omsetnya bisa di atas 100 juta. Ada yang udah dapat puluhan juta, padahal tanpa iklan. Namun, apakah harus tidak beriklan terus? Nah, buktinya ketika beriklan dan sudah bagus, omsetnya yang tadinya 100 juta bisa menjadi 400 juta, bahkan 500 juta sampai 800 juta. Dan gak menutup kemungkinan, seiring berjalannya waktu akan menjadi 1M ke atas. Ada yang dari puluhan juta menjadi ratusan juta, dan ada yang jutaan ke puluhan juta sampai ke ratusan juta. Sudah banyak sekali hal-hal yang sudah gue lihat, sudah gue praktekkan, toko-toko klien gue dan sebagainya, dan itu sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang baru juga untuk gue. Makanya di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa organic traffic itu masih bisa, karena sampai hari ini masih banyak seller yang bisa hidup dan ordernya lancar-lancar aja tanpa beriklan. Namun kalau misalnya kalian mau lebih mantap, ya dibarengin aja organik dan iklan dijalanin bersamaan. Itu pasti akan lebih mantap. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian pikirkan. Apakah toko harus iklan atau tidak? Jujur kalau kalian tanya ke gua akan jawab adalah ya, lu harus iklan. Gak ada brand, gak ada toko yang tidak beriklan untuk supaya semakin besar. Mereka semua mau semakin besar, makanya beriklan. Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang pede di awal, ya nggak masalah. Silahkan main di organik. Atau kalau misalnya kalian punya spending budget kecil, misalnya cuma 500.000 atau 1 juta atau 2 juta dalam 1 bulan, it's okay teman-teman, go ahead. Yang penting kalian jalanin dulu. Ketika responnya sudah mulai membaik, ya pelan-pelan akan naik. Jangan tiru kayak gue. Ingat teman-teman, karena gue udah punya backup plan, gue udah punya strategi gue pribadi dan sebagainya, dan itu ya gue lebih berani. Cuman buat kalian yang secara psikologi dan juga mindsetnya belum terbentuk dan belum terbiasa dan belum ada backup pemasukan yang lain, jangan gegabah. Kita jualan itu maunya cari untung, dan ya jualan yang penting berprogres. Tidak perlu terlalu instan karena berbahaya juga. Semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru dan pengalaman baru. Buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan sekali gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya soal jasa konsultan, kelas offline, face-to-face online atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor yang ini. Oke, nomor tersebut hanya untuk kebutuhan penawaran kelas atau jasa-jasa saja teman-teman ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Kalau misalnya teman-teman di sini pengen request video apapun, silahkan komen aja. Pasti akan gue baca-bacain. Cuman emang gue lagi belum sempat untuk balas komen-komen kalian. Cuma kalau besar di video next gue akan Q&A videonya teman-teman ya. Jadi komen sebanyak-banyaknya. Sekali lagi semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.